Apa jadinya jika kemewahan sebuah keluarga dibangun bukan dari kerja keras, tapi dari darah manusia yang dikorbankan tiap tahun? Di Surabaya, berdiri sebuah rumah megah yang tak pernah ditinggali lagi sejak tahun 1986. Bukan karena tak laku dijual, tapi karena setiap yang mencoba mendekat pulang dengan mimpi buruk atau tak pulang sama sekali. Ini bukan sekadar cerita hantu. Ini tentang sebuah keluarga yang bersekutu dengan kegelapan demi kejayaan, dan bagaimana rumah mereka menjadi penjara bagi arwah mereka sendiri. Inilah kisah nyata yang melegenda, Rumah Hantu Darmo, Perjanjian Tumbal dari Gunung Kawi. Hati-hati dengan rumah-rumah megah yang tiba-tiba berdiri. Karena bisa jadi fondasinya bukan dari batu dan semen, tapi dari darah. Surabaya 1986. Di Jalan Puncak Darmo berdiri sebuah rumah megah bergaya kolonial dengan tiang tinggi dan halaman luas. Pemiliknya, keluarga Hartono, pengusaha tekstil yang baru saja melejit menjadi raksasa industri. Orang-orang menyebut rumah itu sebagai istana emas karena kemewahannya begitu mencolok. Tapi tidak ada yang tahu bahwa rumah itu dibangun dari perjanjian gelap yang terjadi 7 tahun sebelumnya. Di sebuah malam di Gunung Kawi, flashback ke tahun 1979. Adrianus Hartono adalah seorang pria ambisius, keturunan Indo-Belanda yang sedang terpuruk. Usahanya bangkrut, istrinya Claudia sedang hamil besar, dan ancaman penjara dari utang membayang. Di tengah keputusasaan, ia diajak seorang rekan bisnis ke lereng Gunung Kawi. Di sana, di bawah kabut tebal dan ratusan lilin yang menyala, ia bertemu sosok tua bernama Mbah Reksadi, penjaga perjanjian gaib. Kau ingin kaya? Ya, kau harus memberi 1 nyawa tiap tahun. Jika kau berhenti, semua yang kau cintai akan jadi milik mereka. Saya setuju. Dalam ritual itu, darah Adrianus diteteskan ke tanah. Dari balik batu besar, muncul sesosok tinggi berjubah merah, wajahnya seperti topeng kayu tak bermata. Ia hanya berkata, kekayaan akan datang, tapi harganya akan ditagih. Jangan pernah berhenti. Kembali ke tahun 1986, dan kekayaan memang datang. Bank yang dulu menolaknya kini berebut menanam saham. Kontrak ekspor besar datang dari Eropa. Rumah mewah dibeli di Darmo. Mobil, kapal pesiar, villa, semuanya dalam genggaman keluarga Hartono. Tapi semua itu dibayar mahal. Tiap tahun, 1 orang dari rumah itu menghilang. Pembantu, sopir, penjaga kebun. Adrianus tetap menjalankan perjanjian, tapi Claudia, istrinya, mulai mencurigai. Ia menemukan kain kafan, foto-foto bekas pekerja rumah tangga yang hilang, dan segumpal rambut dalam kotak kayu di loteng. Ia mulai bermimpi tentang mayat tanpa wajah berjalan di koridor rumah. Putri mereka, Nadine, mulai bicara sendiri di depan cermin. Ia sering berbisik. Mereka di balik tembok, Ma. Mereka menungguku. Tahun ke-7. Sesuai perjanjian, di tahun ke-7, makhluk itu menagih tumbal dari darah keluarga sendiri. Tapi Adrianus menolak. Ia panik. Bersama Claudia dan ketiga anaknya, Nadine, Eric, dan bayi Livia, ia melarikan diri menaiki kapal pesiar pribadi mereka. Tapi malam itu, badai datang tanpa peringatan. Sinyal kapal menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada puing. Mereka lenyap. Beberapa hari setelah hilangnya keluarga Hartono, rumah megah di Darmo kosong. Tidak dijual, tidak diwariskan. Tapi warga mulai melihat sosok wanita di balkon, mendengar suara piano dimainkan di malam hari, dan tangisan bayi dari dalam dinding. Seorang dukun yang masuk ke rumah itu berkata, "Ini bukan rumah, ini makam."
arwah mereka tidak bisa pergi. Mereka terikat oleh janji yang mereka buat sendiri. Saat ini, kini rumah itu dikenal sebagai Rumah Hantu Darmo. Sebuah tempat yang tak bisa dijual, tak bisa dibakar, dan tak pernah benar-benar kosong. Para pengunjung sering melihat pintu membuka sendiri, mendengar suara orang tertawa dari ruang makan, dan kadang seseorang memanggil nama mereka dari loteng. Ada yang berkata, jika seseorang tidur di depan rumah itu, mereka akan bermimpi menjadi Adrianus. Kembali di malam perjanjian, dipaksa memilih lagi kekayaan atau keluarga. Rumah itu masih berdiri, sepi, kokoh, dan tidak pernah benar-benar kosong. Tak ada yang tahu pasti di mana jasad keluarga Hartono. Tapi suara-suara dari dalam rumah, tawa anak kecil, langkah berat di lantai atas, dan suara wanita menangis, seolah ingin mengatakan, kami belum bebas. Dan jika suatu malam kamu bermimpi berada di rumah megah itu, berjalan menyusuri lorong yang tak berujung, dan mendengar suara yang memanggil namamu, berhentilah. Jangan menjawab, karena mungkin kamu adalah tumbal berikutnya yang dipanggil. Karena perjanjian